Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haudin minal awali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para kiai, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, Bapak Haji Ma'alim. Mudah-mudahan Allah sehatkan selalu, Allah lindungi selalu, sehingga bisa terus memotivasi kita yang muda-muda ini terus belajar untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua PKM Mushola Darussalam hadir Bapak Guru beserta staf-stafnya, para jamaah yang hadir pada pagi ini, yang moga-moga semuanya dimasukkan ke dalam deretan barisan golongan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa sebelum kita ngaji, mari kita selalu senantiasa berusaha untuk meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan beberapa rahmat, hidayah, taufik serta inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita semua dapat hadir di majelis ini dalam rangka bersama-sama menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita awali dengan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan tholabul ilmi. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan amal ibadah kita pada pagi hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan termasuk amal yang mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan jamaah yang hadir pada pagi hari ini selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan usahanya, diberkahi rizkinya, diberkahi hidupnya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya, diberkahi ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ngaji, kita bacakan surat Fatihah kepada saudara kita yang hari ini belum bisa hadir, mungkin ya ada uzur, ada alangan, ya kita bacakan. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah bimbing hatinya, mudah-mudahan bisa berkumpul dengan kita pada pagi hari ini berkat doa kita semuanya. Wabil khusus ada saudara dalam sakit itu Bapak Haji Kasiru. Mari kita bacakan surat Fatihah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya dan bisa kembali bersama-sama kita lagi, jamaah yang ngaji sama kita. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baiti ajmain wa khususan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian yang saya hormati, perlu saya sampaikan, tadi dari Pak Guru mengatakan ini corona serangan kedua. Kayak sepak bola aja serangan kedua. Ada serangan kedua. Mudah-mudahan gak ada ketiga ya. Iya, amin, amin. Ada kedua nanti ada ketiga lagi. Jadi di mana-mana orang pada panik, orang pada khawatir dengan situasi seperti ini. Ya, kalau saya tanya jamaah khawatir nggak? Khawatir. Ya, namanya orang, ya manusiawi. Ya, tapi kalau saya lihat nggak ada khawatirnya. Kalau subuh-subuh masih banyak begini. Di mana-mana masuk sepi. Ini masuk banyak di sini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu saya sampaikan bahwa ada makalah, ada istilah dari ulama mengatakan ad-dunya darul imtihan. Dunia ini adalah rumahnya ujian. Ya, dunia ini adalah rumahnya ujian. Gitu. Dar itu artinya rumah, tempat, imtihan adalah ujian. Nah, kebetulan di sini kita kepada Darussalam. Dar itu rumah, salam itu selamat. Moga-moga yang diuji semuanya selamat. Amin. Ini saya sampaikan supaya kita ini tidak kalut, tidak galau menghadapi situasi seperti ini. Karena dunia ini merupakan tempat ujian, maka kita selama di dunia ya mesti harus mau diuji. Kalau sudah tidak mau diuji, ya nggak usah di dunia. Artinya apa?
Ya harus sudah keluar dari selesai ujiannya. Selama kita masih hidup mesti ada ujian. Dari kecil diuji nggak? Diuji. Kita lahir udah susah, ada yang sesar, namanya ujian. Udah gede dikit masuk sekolah TK tamat, mau tamat dulu diuji. Naik SD tamat ya ada ujian. Naik SMP mau tamat ujian. Naik SMA mau tamat ujian. Kemudian kuliah mau selesai, mau ambil gelar ujian. Ini artinya semuanya ini tidak bisa lepas dari ujian. Nah, sekarang kalau kita menghadapi ujian begitu, kira-kira panik apa tidak? Enggak. Enggak. Panik enggak? Mestinya ada lulus enggak ya? Kan menghadapi ujian kan begitu biasanya. Ya kan? Nah, kenapa kok harus ada ujian? Kira jawabannya gimana? Supaya apa? Supaya meningkat, supaya ada bobotnya, supaya ada kualitasnya. Kita sebagai orang beriman ini kalau nggak diuji, iman kita berkualitas nggak? Enggak. Ampang rasanya tanpa ada ujian. Kita mau jadi orang yang beriman, yang berkualitas, yang bermutu, maka ini tidak lepas yang namanya ujian. Semakin berat ujiannya, semakin tinggi tingkatnya. Ujian SD dengan ujian SMP sulitan mana? SMP apa SMA sulitan mana? SMA sama kuliah sulitan mana? Kuliah. Ini artinya semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi ujiannya. Orang miskin diuji, orang kaya diuji. Ujiannya orang miskin, orang kaya jadi yang mana? Jadi orang kaya. Orang miskin. Orang miskin mah enak aja Pak. Orang miskin mah asal datang ke musola selesai tugasnya. Kalau orang kaya nggak cukup datang ke musola. Orang kaya mah datang ke musola ada denger nih, ya yang belum korban, dan korban orang kaya. Kalau nggak korban, dosa. Untung miskin. Makanya resikonya gedean orang miskin, gedean orang kaya. Orang kaya. Ya. Besok mati itu tren hisapnya cepetan orang miskin. Orangnya dihisap apanya? Gak ada yang dihisap. Gak punya apa-apa. Ya. KPK-nya lolos aja, gak ada apa-apa jadi hisap apa dihitung. Tapi orang kaya, macam-macam. Harta kamu pakai apa? Udah zakati belum? Ya. Ini banyak masalah-masalah yang akan dihadapi orang kaya. Makanya berbahagialah jadi orang miskin. Alhamdulillah. Modalnya hanya datang ke musola, selesai urusan orang miskin mah. Tapi orang kaya nggak cukup begitu. Makanya itu yang orang kaya ini harus mikir. Baru 5, orang 1, targetnya 6, cepat tutup itu. Buruan ditutup. Ya, jangan sampai nanti ada tua musola ngomong apa teriak-teriak kagak ada yang dengar. Nah, ini urusan orang kaya kalau sudah begitu mah. Kalau orang miskin enggak ada urusan. Orang miskin mah nunggu tanggal 10 beli sapi, bagi daging selesai. Tuh, orang miskin tuh. Ya, makanya ya, pengen bisa bagi apa bisa dibagi? Bisa bagi. Ya, ini ujian. Ya ada duit kadang-kadang diuji. Korban kita mau beli ini dulu. Ya ada duit tapi katanya anggarannya bukan untuk itu. Itu namanya ujian. Jadi
ujian kita ini banyak. Sehingga kita sekarang ini diuji seperti ini adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hadapi ujian dengan senang. Karena kalau kita tidak senang artinya malah panik. Kalau kita panik menghadapi ujian malah ngerjain soalnya salah semua. Karena kita panik sih. Wah, benar gak ya? Ragu-ragu kita. Ya, ragu-ragu. Makanya hadapi ujian dengan senang aja. Enjoy aja bro, gak usah panik. Ya, gak usah panik. Ya, sehingga ada serangan kedua, ketiga, santai aja. Ya, yang penting kita udah punya penangkal gitu loh. Penangkalnya apa tadi? Penangkalnya katanya 5M. 5M tuh 5 sapi ya? 5M apal gak bu tadi? Apal gak 5M? Wah ini apal aja kagak malah disuruh. 5M 1 cuci tangan, 2 pakai masker, 3 menjaga jarak, 4 menghindari kerumunan, 5 mengurangi mobilitas. Kita berarti melanggar semuanya. Pakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, enggak. Berarti kita melanggar. Dosa enggak? Dosa. Yang bilang dosa mas sampai sama enggak? Karena kita harus memahami yang 5M itu jangan hanya dihafalin. Pakai masker kita pahami, jangan harus pakai masker terus. Pakai masker itu 1 bagi orang yang sedang sakit. Itu harus wajib itu. Kalau enggak pakai masker nanti bisa nular. Ini 1. Bagi yang enggak sakit, ya silakan mau pakai boleh enggak juga, enggak apa-apa. Bagi yang tidak sakit, 2 kalau kita lagi di rumah sakit itu wajib pakai masker karena banyak orang yang sakit. Itu 3 kalau kita ketemu orang yang tidak jelas. Tidak jelas itu artinya nggak kenal, itu ya kan, siapa dia, dari mana asal usulnya. Lah kita di sini jelas semua nggak? Jelas semuanya. Makanya ya yang tidak pakai masker insya Allah ya aman karena orangnya jelas. Tempatnya juga jelas. Yang tidak jelas itu tempat umum. Tempat umum itu kayak di pasar. Wajib pakai masker, mall wajib pakai masker karena tempatnya tidak jelas. Musola jelas ya? Jelas. Makanya musola bukan tempat umum tapi tempat khusus. Karena yang datang aja orangnya khusus. Datang sini niatnya khusus. Niatnya apa? Untuk sholat, untuk ibadah, untuk makanya insya Allah aman. Nah, tapi kalau di luar sana ya wajib. Nah, ini kita pahami. Jangan kok langsung semuanya harus pakai masker terus. Dan malah bukan sehat malah ngap. Ya, ini harus kita pahami. Ya, cuci tangan. Kalau cuci tangan nggak usah diajari kita mah dari rumah udah pada cuci tangan semua. Nggak pelanggar kita nggak kalau cuci tangan. Bukannya cuci tangan, muka dicuci. Kalau orang Islam nggak hanya sekedar cuci, tapi cuci muka juga. Malah bahkan ada yang mandi tadi, ya kan? Nah, ada yang mandi. Ya itu nggak melanggar tuh. Kalau ya, kalau cuci tangan. Kalau pas cuci tangan kita nggak usah diajari, karena dalam Islam ada aturan-aturan untuk
untuk bersuci. Ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak itu kalau bagi tadi itu ada sama orang yang sakit, jaga jarak. Nah, gitu. Dan jangan jaga jarak supaya apa ya kita virusnya tidak nempel. Insya Allah kalau kita sehat semua ya nggak usah jaga jarak. Jaga jarak itu mestinya ya harus di apa namanya dipilah-pilah. Masa sholat suruh jaga jarak, sholat suruh semeter begitu kan. Kalau di Darussalam begini suruh jaga jarak, sholatnya bisa sampai keluar. Ya kan, sholat itu sampai keluar sono, udah nggak ada tempatnya suruh jaga jarak. Ya udahlah, ini ya maka sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Rapatkan dan luruskan safnya karena merapatkan saf termasuk kesempurnaan daripada jamaah sholat. Ini ada dasar-dasarnya. Ya, insya Allah kalau itu yang bicara Rasulullah masa kita masih ragu, ya kan? Kan kata pemerintah ya kita tergantung nganut pemerintah apa nganut Rasulullah. Kalau dalam ibadah kita nganut siapa? Ya nganut Rasulullah. Dalam aturan pemerintah kita nganut pemerintah gitu loh Pak. Jangan sampai ya aparat ngatur-ngatur orang ibadah ya kacau balau. Polisi ngatur-ngatur orang ibadah ya kacau balau ibadahnya hancur. Jadi kayak kemarin ini kan kita udah ngikuti kemarin yang serangan pertama itu masjid dikosongin nggak boleh Jumatan. Selesai nggak urusan corona? Enggak. Kan kacau namanya begitu itu kan. Masjid kosongin, nggak boleh Jumatan. Kita ngikut aja. Kita ngikut. Ya, selesai nggak urusan? Ya, malah parah. Kenapa? Karena yang kita itu nggak ingat sama yang punya corona. Ya, nggak ingat sama yang punya corona. Makanya kemarin tuh ada yang saya dengar tuh ada yang mengatakan corona tuh kayak anjing gitu. Anjing tuh kalau kita kejar anjing kita takut kalau malah lari, malah kejar terus. Tapi kalau kita berani gitu kan, malah anjingnya kabur. Terus apa kita lakukan? Ya kita manggil punya anjing, tolong anjingnya tuh diurus yang baik. Akhirnya anjingnya kan nurut sama majikannya, baik. Nah, begitu corona itu kita kalau kita dikejar corona, ya malah semakin corona semakin mendekat sama kita, semakin terang terus. Tadi ada serangan kedua, serangan ketiga, serangan kelima, repot loh. Ya, udah berhenti aja di sini. Terus apa yang kita lakukan? Ya kita memanggil yang punya corona. Siapa punya corona? Allah. Ya Allah. Moga-moga Engkau cepat menghilangkan corona dari Indonesia ini ya Allah. Itu. Makanya tadi kalau ada 5M itu masih kurang. Kalau orang beriman jangan 5M usahanya. Tapi ditambah 2 jadi 7M. Oh, masih menang saya Pak Guru. Kalau Pak Gurunya 5M, saya 7M. 7M. M yang ke-6 apa Bu? M yang ke-6 ibu-ibu harus banyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir, memperbanyak baca Quran, memperbanyak ingat kepada Allah. Karena Allah yang punya corona. Ya. Allah yang bisa menghilangkan corona. Apapun usaha kita, kalau kita tidak diridhoi Allah, maka Allah juga belum menghilangkan wabah ini. Makanya jangan hanya berhenti 5M, tetapi harus 7M. Oh, ini pemerintah kalau dengar saya ceramah ini terima kasih. Jadi kita tidak melawan pemerintah, enggak. Kita tetap harus jadi warga yang baik karena kita ini harus jadi umat yang terbaik, baik di hadapan Allah, baik di pemerintahan.
Itu jangan melawan, kita nggak boleh melawan pemerintah, hukumnya dosa. Gitu loh. Jadi kita ini tidak melawan pemerintah, cuma kita jadi orang yang cerdas. Cerdas dalam artian kita ini tidak itu melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan. Makanya harusnya ngaji. Ini ya, coba kalau kita nggak ngaji begini, ya ikut aja 5M. Tapi kan malah melupakan yang punya corona itu siapa? Allah. Makanya jangan sampai melupakan pada Allah. Ini M yang ketujuh adalah memperbanyak doa. Makanya sholat itu wiridan itu doa. Jangan kok Assalamualaikum langsung berdiri. Allahumma lantas jalan karena banyak kerjaan, bersama karyawan. Bukan Allahumma antas salam, tetapi Allahumma lantas jalan. Ya ini makin jadi coronanya kalau begini modelnya. Ya, makanya jangan sampai kita lupa sama yang punya corona. Ya udah, mau ada serangan ke 10 semuanya ini adalah dari Allah. Ini adalah ujian bagi orang yang beriman supaya nambah keimanan. Nah, ini mukadimah saya supaya nggak panik gitu ya Bu ya. Nah, jadi biasa aja Bu ya, pakai masker tetap, kalau di jalan pakai masker. Kalau ngaji ya boleh lah nggak pakai masker, karena ngaji ini kan kalau pakai masker nanti suaranya nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk menata hati kita harus bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit, dari virus-virus. Ya, makanya kitab fikih yang pertama yang kita pelajari adalah tentang bersuci. Ini artinya supaya kita benar-benar suci lahir maupun suci batin. Kalau suci lahir mah gampang, suci batin yang agak susah. Cuci tangan semua orang bisa, tapi menjaga tangan belum tentu semuanya bisa. Betul? Kalau cuci tangan semuanya mah bisa Bu, tapi kan untuk jaga tangan nih belum tentu semuanya bisa. Ada barangnya tetangga nganggur, nggak ada yang lihat sikap. Ada mangga kelihatannya bagus, buahnya kok gede-gede. Lihat orangnya kagak punya, ya tempat. Itu namanya apa? Kita mah kalau sekedar usaha lahir mah gampang, tapi kalau batin ini yang susah. Lah batin ini kan urusannya dengan sini, ya kan? Kalau ininya nggak kuat, wah udah. Main sikat aja gitu. Pakai bismillah lagi mau maling kok pakai bismillah. Masya Allah. Mau maling ngambil barang tetangganya, bismillahirrahmanirrahim. Aman, masukin kantong. Slep. Alhamdulillah. Malaikatnya makin enak begitu itu Pak. Maling aja, jangan bawa-bawa bismillah. Maling ngajak Allah. Kan maling tuh gak usah ngajak Allah. Yang ngajak Allah itu yang pakai nama Allah itu kalau dalam kebaikan. Nah, pada pagi ini kita akan membahas toharoh yang kedua, yaitu tentang mandi. Tentang apa Bu? Mandi. Ya, kalau kemarin wudhu sudah selesai. Kita yang kedua ini tentang mandi. Nah, mandi yang kita bahas ini bukan mandi biasa, tapi mandi yang luar biasa. Karena namanya mandi wajib. Namanya mandi wajib, ya ada sebabnya. Kenapa harus mandi? Ya, ada sebabnya. Sebabnya wajib mandi ini ada 6. Ada berapa? 6. Ada 6.
yang tiga ini bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Yang tiga khusus pada perempuan. Yang mewajibkan mandi yang pertama yang ada pada laki-laki dan perempuan yaitu iltiqaul hitanaini, yaitu ketemunya dua hitan. Laki-laki ada yang hitan kan? Ada. Perempuan? Ada. Nah, yang dihitan itu ketika udah ketemu, ya, artinya udah ketemu itu ya nempel, namanya ketemu itu ya nempel, salaman, ya, salaman. Yang punya laki-laki sama punya perempuan, udah nempel tanpa ada penghalang, nggak dihalang-halangi baju, nggak dihalang-halangi kain, penting ketemu nempel kulit sama udah ketemu aja pokoknya itu, ya. Walaupun nggak ngapa-ngapain, kan nggak ngapa-ngapain, Pak. Ya walaupun nggak ngapa-ngapain, walaupun nggak ngapa-ngapain, tetap kalau udah ketemu punyanya laki-laki yang disunat itu sama perempuan yang disunat itu, nah wajib mandi. Mandinya kita ajari caranya mandi, ya. Yang kedua, wa inzalul mani, keluarnya air sperma. Ini wajib mandi. Laki-laki yang punya sperma, perempuan yang punya sperma. Nah ini kalau sudah keluar wajib mandi. Keluarnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Sengaja dipakai, ya, sengaja dipakai. Enggak sengaja, misalnya dalam tidur kok bermimpi. Nah ini enggak wajib mandi. Yang ketiga al-maut, mati. Laki-laki ya mati, perempuan ya mati. Betul. Laki-laki ya mati, perempuan ya mati. Makanya karena mati itu pasti ya ngapain ditanting. Dan kena corona ya mati, enggak kena corona ya mati. Kan begitu. Tapi kan Allah udah berpesan sama kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah telah berpesan sama kita, wala tamutunna, dan jangan kamu sekali-kali mati illa wa antum muslimun, kecuali mati dalam keadaan Islam. Makanya saya takutnya begini nih, sampai takut karena corona, nah tiba-tiba mati karena corona, kan kasihan. Ya, makanya nih hadapilah hujan ini santai aja, karena kita kalau udah saatnya tetap akan mati, gitu loh. Ya, makanya yang masih hidup ini ya santainya bukan terus diam begitu, enggak kok. Santainya tetap kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tuh, artinya mati dalam keadaan selamat. Islam ini yang husnul khotimah. Mati yang husnul khotimah ini ciri-cirinya ketika kita mau sakaratul maut, ingat-ingat nih, kita itu udah mau nyabut nyawa, kita udah mau hilang, ingat-ingat, mudah-mudahan ingat, amin. Dan mudah-mudahan bisa ingat. Kata Rasul, man kana fi akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang di akhir hayatnya kok bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk. Makanya ingat-ingat bro, ya kalau kamu mau mati ingat-ingat, yang diingatkan gak usah yang lainnya, satu hal aja, la ilaha illallah, itu aja yang diingat-ingat. Ya, jangan kok anak saya yang kecil mana, gak usah diingat-ingat begitu tuh. Suami saya cintai, gak usah. Yang diingat satu adalah la ilaha illallah. Pokoknya kalau bisa mengucapkan begitu, ya itu pasti matinya ketawa. Karena apa? Senyum. Surga sudah kelihatan di mata.
Maka penting itu supaya lisan kita bisa seperti itu. Makanya habis sholat ini diwiridkan, didawamkan, diistiqomahkan minimal habis sholat 33 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu 33 kali. Kalau sehari kali 5 kan lumayan. Sehingga lisan kita ini, mulut kita akan terbiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika sakaratul maut, insya Allah lisan kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Itu namanya ngaji ya. Tapi ya terus bukan yang dilakukan bukan hanya itu ya, sholatnya ya tetap harus dijaga. Jangan kok dikirnya aja tapi sholatnya kagak, ya itu sama juga bohong, ya kan, sama juga bohong. Tuh mati itu wajib mandi. Makanya kalau kemarin ada mati COVID itu mandinya gimana itu harus dikawal. Kalau sampai mandinya nggak cara Islami, kasihan jenazahnya. Kadang-kadang di rumah sakit harus mandi kalau nggak tahu caranya mandiin, nah itu nanti kasihan jenazahnya. Maka kalau ada saudara yang kelihatannya putus COVID yang dengan sistem rumah sakit ya harus dikawal. Itu supaya jenazahnya ini selamat dari aturan-aturan, karena mandi ini ada aturannya. Ya, kan kewajiban orang hidup terhadap orang mati kan 4 itu. 1 mandi, 2 mengkah, 3 menyolati, 4 menguburkan. 4 ini kewajibannya. Jangan sampai nanti mandinya seenaknya, namanya udah nggak tahu aturan, asal semprot aja, seret, udah dikawal ya, asal bungkus plastik aja, seret. Aduh, makasih jenazahnya. Ya ini makanya ini mudah-mudahan ya Allah tidak memasukkan kita dalam golongan COVID. Amin. Tuh ya, mati itu wajib mandi. Karena nggak bisa mandi sendiri, maka harus dimandiin. Jadi kalau ada orang masih hidup kemudian dimandiin, itu sama orang mati. Masih hidup minta dimandiin. Ini berarti kalau anak kecil ya, orang tua maksudnya, orang tua kok masih hidup minta dimandiin. Kalau ada orang sakit masih sehat ya mandi sendiri lah. Semoga kita masih bisa mandi. Yang tiga ini adalah untuk perempuan, khusus perempuan, karena laki-laki gak ada. Apa itu? Yang pertama adalah haid. Haid ini khusus perempuan. Yang kelima yaitu nifas. Nifas juga perempuan. Yang keenam melahirkan juga perempuan. Jadi 6 perkara ini yang mewajibkan mandi. Yang 3 ini bisa ada pada laki-laki dan perempuan. Yang 3 khusus pada perempuan. Ini. Nah, bagaimana caranya? Faslun wa faraidul ghusli salah satu asyaka. Adapun fardunya mandi ini ada 3. Ada berapa? 3. Cara-caranya mandi, fardunya mandi ini ada 3. Yang pertama adalah an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Niat ini penting karena ini mandi wajib, mandi ibadah, maka harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu ini tergantung niatnya. Nah, 6 perkara tadi itu dibagi ada 2. Ada yang junub ya, ada yang tidak junub. Kalau keluar mani namanya, keluar sperma itu namanya junub. Niatnya ya harus menghilangkan ya junub itu. Nah, niatnya mandi itu tempatnya di mana? Wa mahallun niyati, ada tempatnya niat itu awwalu juz'in maksulin minal badani. Nih itu tempatnya niat
ini ada di dalam hati. Wa mahal niat itu awal juz'in, pada tempat kita basuh pertama. Jadi gayung ini ya kita pegang. Nah, di sini kita gebyurkan, ini kita niatnya di hati. Niatnya di hati. Ya, kalau niat bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa ya pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Yang penting hatinya yang niat. Ya, saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau yang junub, kalau yang keluar sperma. Kalau yang habis haid, ya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas habis haid. Kalau nifas, ya saya niat mandi untuk menghilangkan hadas habis nifas. Lillahi ta'ala. Niatnya pas ketika ini gayung ini pertama kali. Biur, ya ini hatinya harus niat. Nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbari. Kalau asghari kan wudu, ya kalau akbari itu mandi. Liraf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ya, harus hadasil akbar karena mandi itu yang dibasuh semuanya. Ya, hadas besar. Saya berniat mandi untuk